Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Eta. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang job analysis. Job analysis atau analisis pekerjaan adalah proses yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang sistematis mengenai pekerjaan. Misalnya seperti sifat pekerjaan yang dilakukan, peralatan yang digunakan, kondisi kerja, dan juga posisi pekerjaan dalam organisasi. Dan ada tujuan dari job analysis ini. Yang pertama itu penarikan, seleksi, dan juga penempatan karyawan. Dan yang kedua itu menilai kinerja atau melaksanakan kinerja kerja. Yang ketiga itu memperbaiki cara bekerja para karyawan. Dan yang keempat merencanakan fasilitas serta pelengkapan kerja untuk para karyawan. Dan yang kelima itu merencanakan dan juga melaksanakan promosi serta transfer karyawan. Berikut ada beberapa manfaat dari job analysis. Yang pertama itu penyediaan staf, yang dimana penyediaan staf ini akan menjadi kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk menjalankan berbagai macam pekerjaan. Dan yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan. Pada manfaat pelatihan pengembangan ini, informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti dan bermanfaat dalam mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, yang dimana para karyawan perlu dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka dalam menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan pada deskripsi pekerjaan. Dan yang keempat itu ada kompensasi, yang dimana manfaat kompensasi ini bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tertentu bagi organisasi sebelum ditetapkan nilai uang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. Dan yang kelima itu ada keselamatan dan kesehatan. Informasi dari analisis pekerjaan juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan dan keselamatan saat bekerja. Dan yang keenam itu ada hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Dari manfaat ini, informasi dari analisis pekerjaan sangat penting dalam hubungan antar karyawan dan buruh. Dan yang ketujuh itu ada pertimbangan legal, yang dimana manfaat dari pertimbangan legal ini, analisis pekerjaan yang telah dipersiapkan dengan baik, penting untuk menunjang legalitas dari praktik-praktik kekaryawanan. Selanjutnya ada komponen khas. Komponen khas dari job analysis, yang pertama itu ada work activity atau aktivitas kerja, yang dimana proses analisis pekerjaan ini dimulai dengan kegiatan di mana pemegang pekerjaan secara teratur terlibat dan menjelaskan alasan mengapa pekerjaan tersebut ada. Yang kedua itu ada knowledge, skill atau ability. Knowledge didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang terorganisir, dan skill diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tindakan pekerjaan. Dan selain itu, ability atau kemampuan adalah kapasitas saat ini untuk melaksanakan suatu tugas tindakan pekerjaan. Yang ketiga itu ada level of job performance atau tingkat kinerja pekerjaan, yang dimana komponen ini menganalisis pekerjaan, harus mengidentifikasikan kisaran kinerja pekerjaan yang memadai dan yang diperlukan. Dan yang keempat itu ada workplace karakteristik atau karakteristik tempat kerja, yang dimana komponen ini menjelaskan analisis pekerjaan yang kompeten dan juga menyeluruh mengidentifikasikan karakteristik tempat bekerja yang penting. Berikut ada beberapa jenis informasi job analysis. Yang pertama itu ada work design atau desain ulang pekerjaan, yang dimana pada jenis informasi ini sebuah informasi seringkali berusaha dalam mendesain ulang pekerjaan supaya lebih efisien maupun untuk meningkatkan kualitas. Dan yang kedua itu ada human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia, yang dimana jenis human resource planning ini menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga itu ada selection atau seleksi, yang dimana jenis informasi selection ini mengidentifikasi para pelamar yang paling memenuhi syarat di berbagai posisi, perlu sekali untuk mengetahui tugas apa yang harus dilakukan oleh individu tersebut. Dan yang keempat itu ada training atau pelatihan, yang dimana jenis informasi ini eh, seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh suatu organisasi akan membutuhkan pelatihan. Dan yang selanjutnya ada performance appraisal atau penilaian kinerja, yang dimana jenis performance appraisal ini eh, menilaikan kinerja yang akurat, memerlukan informasi mengenai seberapa baik kinerja para karyawan untuk memberikan penghargaan kepada karyawannya yang kinerjanya baik dan juga untuk meningkatkan kinerja mereka.
Dan yang selanjutnya itu ada career planning atau rencana karir, yang di mana, jenis informasi ini mencocokkan keterampilan dan juga aspirasi individu dengan peluang karir mengharuskan para karyawan bertanggung jawab atas perencanaan karir, agar mengetahui persyaratan keterampilan dari berbagai pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada job evaluation atau evaluasi pekerjaan, dan pada jenis informasi job evaluation ini, eee, proses evaluasi pekerjaan melibatkan penilaian nilai dolar relatif dari setiap pekerjaan bagi organisasi untuk membentuk strategi gaji yang adil. Dan selanjutnya ada 5 metode analisis pekerjaan. Yang pertama itu kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk dengan kuesioner ini biasanya digunakan dengan cepat dan mudah, lalu juga ekonomis. Analisis pekerjaan bisa memberikan kuesioner yang terstruktur untuk para karyawan yang mengidentifikasi tugas yang mereka lakukan. Dan yang kedua itu ada observasi, yang di mana metode analisis ini, eee, anali metode observasi menganalisis pekerjaan, mengawasi para karyawan yang melakukan tugas pekerjaan dan kemudian membuat pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga itu ada interviews atau wawancara, pada metode ini, untuk mendapatkan pemahaman mengenai pekerjaan dan dapat diperoleh melalui wawancara. Dan yang keempat itu ada employee recording atau rekaman karyawan, yang di mana employee recording ini menjelaskan bahwa informasi analisis pekerjaan dikumpulkan dengan meminta para karyawan menjelaskan aktivitas kerja sehari-hari mereka dalam buku harian maupun log. Dan yang kelima itu ada combination of method atau kombinasi metode, yang di mana kombinasi metode ini seringkali lebih tepat, karena pada dasarnya analisis perlu menggunakan teknik kombinasi yang diperlukan untuk deskripsi ataupun spesifikasi pekerjaan yang akurat. Lalu ada 3 aspek-aspek analisis pekerjaan. Yang pertama itu ada job description atau deskripsi pekerjaan, yang di mana aspek ini menjelaskan informasi tertulis yang mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, serta aspek-aspek pekerjaan di suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Dan yang kedua itu ada job specification atau spesifikasi pekerjaan, yang di mana, pada aspek ini spesifikasi pekerjaan merupakan suatu daftar tuntutan manusia di suatu pekerjaan seperti pendidikan keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada job evaluation atau evaluasi pekerjaan, yang di mana aspek job evaluation ini, eee mengevaluasi pekerjaan, yaitu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan, dan memberikan nama, peringkat, serta harga ataupun gaji suatu pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.